Selamat pagi, salam, damai sejahtera Tuhan buat kita semua. Haleluya. Dan pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk terus menguatkan kita agar di sepanjang tahun 2023 ini kita benar-benar be strong in the Lord. Agar kita benar-benar kuat di dalam Tuhan. Sebab dengan kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan, melalui iman kita, penyerahan diri kita, pengandalan diri kita kepada Tuhan, maka saya percaya di tahun 2023 ini kita akan hidup dalam kapenan, hidup dalam janji Tuhan. Kenapa saya katakan kita hidup dalam janji Tuhan? Karena keselamatan yang kita miliki melalui iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita adalah itu juga karena janji Tuhan. Katakan amin. Kemerdekaan bangsa Israel yang diproklamirkan pada tanggal 18 Juni kalau tidak salah saya tahun 1948 itu juga karena janji Tuhan. Jadi kalau kita menyadari betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita layani, bahwa kalau Dia yang sudah berjanji, niscaya Dia akan menepati. Ribuan tahun Israel tidak punya tanah air setelah pecahnya kerajaan yang dipimpin oleh anak Daud yang bernama Salomo. Kemudian keturunan Salomo berulah kepada Tuhan sehingga pecahnya kerajaan itu. Dengan pecahnya kerajaan Israel menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu beribu kota di Samaria, kerajaan selatan itu di Yehuda yang sekarang kita kenal di kota Yerusalem. Maka akibat daripada raja-raja Israel yang tidak taat kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, maka Tuhan mengizinkan mereka untuk dikuasai, dijajah, diperbudak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tidak hanya 100-200 tahun, saudara, ribuan tahun. Namun karena Tuhan telah berjanji kepada Daud melalui Nabi Yeremia, tidak selamanya Israel mengalami masa suram. Maka tiba saatnya penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga genap, tadi saya sudah singgung, pada tahun 48 lahirlah bangsa Israel menjadi bangsa yang berdaulat, sehingga hari ini kita kenal negara yang sangat luar biasa, salah satu negara yang memiliki keahlian dalam mengolah permata. Saya ketika ke Israel pernah mampir di toko berlian Israel di Galilea. Saya melihat di sana gelondongan intan, saudara, ya luar biasa. Saya coba tanya di kerajanya, tanya di pajang di selasih. Ayat yang paling kecil saya, saya lihat ada yang tidak terjangkau dengan uang di sini. Akhirnya saya cuma senyum-senyum saja, cuma melihat saja ini $5.000, ini $800, ini $300. Artinya kita cuma lihat-lihat aja saja. Nah, kenapa saya ingin sedikit menyinggung masalah penggenapan Tuhan kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel memang sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan yang hari ini kita kenal sebagai negara Yahudi. Karena itu ribuan tahun sebelum penggenapan, di mana Israel yang tadi dicerai-beraikan ke seluruh dunia, dan kok bisa kembali menjadi negara yang berdaulat. Kita tahu ada satu bangsa di dunia ini yang memiliki populasi yang cukup tinggi sampai puluhan juta, tetapi sampai sekarang mereka berjuang, tidak pernah mereka bisa menjadi bangsa yang memiliki negara sendiri, tanah air sendiri.
Kita tahu bangsa apa itu? Itu bangsa Kurdi, saudara-saudara. Bangsa Kurdi itu lebih banyak populasinya daripada bangsa Israel. Tetapi sampai saat ini mereka berjuang untuk menjadi negara yang berdaulat, tetapi tidak bisa, saudara-saudara. Sementara Israel bisa, saudara-saudara. Nah, sampai di situ dulu. Saya ingin mengajak kita melihat kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 9 berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini ayat yang disampaikan langsung oleh Tuhan kepada Yosua sebagai pengganti Musa. Karena Musa sekalipun dia memiliki sebuah karya yang luar biasa, tetapi sayang dengan satu kesalahan, Musa tidak diperkenankan Tuhan untuk menginjak tanah perjanjian. Musa hanya sampai pada satu tempat di mana Musa hanya bisa melihat tanah Kanaan di ketinggian, yaitu di Bukit Gunung Nebo. Saya pernah ke sana tidak terlalu jauh dari kota Amman, Yordania, di Gunung Nebo. Kita lihat dari puncak Gunung Nebo memang sudah nampak, saudara, negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa. Tetapi Musa tidak diperkenankan oleh Tuhan sampai akhirnya Musa meninggal dan kepemimpinan selanjutnya dipercayakan kepada Yosua sebagai anak didik Musa. Namun saudara-saudara, sebelum Musa memimpin jutaan umat atau bangsa Yahudi memasuki tanah perjanjian yaitu Kanaan, ada satu perintah yang tidak boleh diabaikan oleh Yosua, yaitu kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Karena apa, saudara-saudara? Karena anak-anak yang dihadapi oleh Yosua bersama dengan umat Israel pada waktu itu tidaklah ringan. Sekalipun Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka, tapi bukan berarti mereka tidak bertindak atau cukup berdoa saja atau cukup mengimani janji Tuhan tanpa ada satu aksi yang nyata. Saya selalu ingat pernyataan engkong kita, sekalipun sekarang engkong kita sesuai dengan pernyataannya. Tahu engkong kita, Amin Rais, politisi yang cukup terkenal. Dia mengatakan bahwa orang yang rugi adalah orang yang hidupnya dari dulu sampai sekarang biasa-biasa saja. Dan orang yang paling bangkrut adalah orang yang hidupnya sekarang lebih buruk dari kehidupannya yang dulu. Tidak tahu dianya orang yang bangkrut sekarang. Karena apa? Sekarang dia memusuhi negara.
Berarti dia adalah orang yang paling bangkrut tanpa dia sadari. Pernyataannya itu kena pada dirinya sendiri. Jadi apa senjata makan buah. Dan saya juga ingat pernyataan dari wakil presiden sekalipun dia tidak terpilih. Waktu itu Prabowo dengan Hatta berpasangan, Prabowo Hatta. Saya masih ingat statement mereka bahwa harapan tidak akan menjadi nyata tanpa ada aksi nyata. Harapan tidak akan menjadi nyata tanpa ada tindakan nyata. Harapan tidak akan menjadi nyata tanpa ada karya nyata. Nah, kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Sekalipun Tuhan sudah berjanji kepada Yosua dan kepada segenap bangsa Israel bahwa mereka akan diberikan oleh Tuhan tanah Kanaan yang sekarang dikenal sebagai negeri Israel. Tetapi kalau mereka tidak melakukan tindakan nyata, mereka tidak melakukan aksi nyata, maka janji hanya tinggallah janji. Mereka tidak akan pernah sampai kepada tujuan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena apa, saudara-saudara? Karena tanah perjanjian sudah dikuasai, sudah diduduki, sudah dikelola, sudah dimiliki oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu, yang menduduki negeri itu. Jadi bagaimana mereka mewujud nyatakan harapan mereka sehingga mereka bisa menduduki negeri itu, menguasai negeri itu? Cukupkah mereka tinggal masuk begitu saja? Tidak. Maka mereka harus melakukan satu tindakan, yaitu mereka harus siap menghadapi penduduk negeri itu dengan cara apa? Memerangi penduduk negeri itu. Karena itu sebelum mereka terjun dalam kancah peperangan, maka satu hal Tuhan sudah memberikan bekal kepada Yosua dan kepada segenap umat Israel, supaya mereka pertama mereka menguatkan keimanan mereka kepada Tuhan, meneguhkan hati mereka kepada Tuhan. Jangan sampai iman mereka kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji untuk memberikan negeri itu, dan mereka harus mengimani janji Tuhan itu dengan keimanan bahwa berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, karena ini Tuhan sudah menjanjikan bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan bertindak bersama dengan kita. Ini yang harus mereka imani, ini yang harus mereka yakini dulu. Keimanan kepada Tuhan, kuat dalam hal keimanan. Jangan sampai mereka menjadi mengesampingkan Tuhan yang sudah memberikan janji itu. Jangan sampai mereka mengesampingkan Tuhan yang sudah pasti akan menolong mereka. Ini pesan Tuhan, kalian harus kuat dari hal keimanan. Jangan sampai iman percaya kalian menjadi melenceng dan kalian akan mulai membelakangi aku, mengesampingkan aku. Jikalau kalian memiliki keimanan kepada aku dan melibatkan aku dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Nah, ada banyak orang beriman kepada Tuhan, percaya kepada kemahakuasaan Tuhan yang sanggup menolong, tetapi kita tidak sungguh-sungguh. Apa yang maksud dengan sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh artinya hari ini tetap yakin, besok tetap yakin, dan seterusnya tetap yakin bahwa Tuhan menolong kita. Ini yang dimaksud dengan sungguh-sungguh. Ya. Bukan hari ini iman kita kuat, besok lemah, lusanya kuat, seterusnya lemah, kuat lemah, kuat lemah. Bukan. Tetapi kita terus kuat dan kuat dalam hal keimanan kita kepada Tuhan, bahwa aku percaya kalau Tuhan sudah berjanji dan Tuhan pasti menyertai dan Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti bertindak bersama dengan kita. Amin. Di tahun 2023, kalau kita masih menjadikan kekristenan kita berjalan seperti biasa, mulanya biasa saja, akhirnya biasa saja, kita tidak akan mengalami yang namanya breakthrough atau terobosan dalam kehidupan iman kita, bahkan dalam kehidupan jasmani kita. Jadi tahun 2023 ini kita sangat
berharap, bahkan Tuhan menghendaki kita berjalan, jangan lagi berjalan dengan cara kita, tapi marilah kita melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Apalagi tetap percaya, ya. Kasih Tuhan abadi, pertolongannya, anugerahnya, janjinya, kuasanya kepada kita. Karena itu hal yang pertama yang harus jangan sampai tergerus dari pribadi kita hari ini dalam kita memasuki bulan kedua 2023 ini, yaitu keimanan yang kuat. Katakan amin. Be strong in the Lord. Katakan amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kita sudah memiliki keimanan yang kuat, masih ada lagi pesan Tuhan kepada kita. Kita memiliki keimanan yang kuat, tapi kita juga diminta oleh Tuhan apa? Misalnya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuberikan kepada hambaku Musa. Artinya dalam kita menjalani tahun 2023 ini dengan keimanan kita kepada Tuhan, kita jangan lagi serampangan. Katakan amin. Jangan serampangan, jangan sembarangan. Kita perlu hikmat dari Tuhan, sehingga kita perlu bertindak hati-hati, ya, dalam menata ekonomi kita, dalam menata bisnis kita, dalam mengelola kepercayaan yang sedang diberikan kepada kita. Kita harus bertindak hati-hati. Katakan amin. Kalau kita tidak bertindak hati-hati, apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Tuhan. Tuhan sudah berkata kepada Musa, engkau boleh kuat, tapi kalau engkau sembrono, hati-hati. Engkau harus hati-hati, engkau harus cermat, engkau harus teliti, dan tindakanmu harus berdasarkan tuntunan yang kuberikan kepadamu melalui hambaku Musa. Artinya apa? Tuntunannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Haleluya. Jadi keimanan kita kepada Tuhan tanpa kita sertai dengan kesungguhan kita, kebersihan kita melakukan firman Tuhan, maka iman yang tadi itu tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruhnya. Karena orang beriman sudah barang tentu dia akan taat kepada firman Tuhan. Orang taat kepada firman Tuhan karena dia beriman kepada Tuhan. Sebab iman tanpa ketaatan itu adalah sebuah kebohongan. Dan saya percaya dan saya berharap di antara kita tidak ada yang demikian. Jadi tahun 2023 ini kita harus menjadi orang-orang yang berhikmat dalam kita menjalani hidup kita. Dan hikmat itu niscaya akan kita peroleh melalui kita melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Melakukan firman Tuhan. Hati-hati. Karena hati-hati juga berbicara tentang hati kita. Tidak hanya kesungguhan, tapi hati kita, suasana hati kita. Di tahun 2023 ini kita harus menjaga suasana hati kita supaya kita bisa bertindak hati-hati. Kalau kita tidak bisa menjaga suasana hati kita, bagaimana kita bisa bertindak hati-hati? Karena suasana hati kita mempengaruhi tindakan kita. Ya, suasana hati kita ini mempengaruhi tindakan kita melalui perbuatan, mempengaruhi kebijakan kita, keputusan kita akan dipengaruhi oleh suasana hati kita. Makanya di dalam kitab Amsal ada mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar
kehidupan. Jadi saudara-saudara, bagaimana kondisi hati kita, bagaimana suasana hati kita, begitulah model pikiran kita. Karena hati ini mempengaruhi pikiran, pikiran nanti mempengaruhi perilaku. Pikiran pertama mempengaruhi perkataan kita, pikiran mempengaruhi pendengaran kita, pikiran mempengaruhi pandangan kita, pikiran mempengaruhi kinerja kita, keputusan kita. Karena itu hati-hati dengan hati kita. Jadi kalau kita mau tahun 2020 ini kita benar-benar menjadi pribadi yang maksimal, maka hati-hati dengan hati kita, ya. Dan hati kita niscaya akan tetap terjaga manakala kita mentaati firman Tuhan. Katakan amin. Petunjuk yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita lewat firman-Nya itu menjadi pedoman buat kita melangkah. Niscaya tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang berbeda dari tahun kemarin. Sekalipun ada prediksi-prediksi yang bisa melemahkan semangat juang kita, tapi percayalah, jika kita hidup dalam janji Tuhan, karena kita taat kepada Tuhan dan firman. Percayalah saudara-saudara, janji Tuhan kepada kita di dalam ayat yang kita baca tadi. Saya ulangi, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dengan sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Apa sana? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini janji buat kita hari ini. Ingin tahun 2023 ini menjadi tahun yang penuh keberuntungan buat kita. Mau saudara? Tahun keberuntungan bukan berarti hari ini kita untung, besok kita rugi atau tidak bisa rugi, bisa saja. Tapi lebih banyak untungnya daripada ruginya. Amin. Amin. Itu. Bukan lebih banyak untungnya daripada untungnya. Saya pernah menasihati seorang ibu-ibu yang pernah jadi kontraktor proyek Pemda. Dia selalu curhat dan ngeluh. Aduh, katanya Pak, setiap kali aku mengambil borongan tidak pernah aku untung katanya. Malah aku tekor dan rugi. Saya bilang, Bu, kalau memang ibu kerja selalu buntung atau tekor bahkan berutang, nasihat saya lebih baik ibu nganggur jadi ibu rumah tangga. Kan percuma kita kerja tapi membuat hutang, nanti gaji suami habis bayar hutang. Lebih baik ibu bekerja di rumah tangga aja, udahlah, nggak usah lagi kerja. Kalau memang tekor melulu bahkan hutang. Orang lihat kita pontang-panting cari duit, borongan 1 M, 5 juta, 2 miliar, tapi tidak kena untung. Lebih baik menganggur. Saya bilang gitu ya. Menganggur kita tidak rugi. Dan tidak berutang. Kan gitu ya. Tapi ini nasihatnya yang agak sadis saya bilang. Lebih baik saya bilang, ibu harus betul-betul hitung yang cermat. Karena seringkali membuat hidup ini buntung karena tadi kita tidak bertindak hati-hati. Kita bertindak berdasarkan emosional kita. Ya, karena itu hati-hati sudah. Jadi kami ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini, marilah kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, niscaya Dia akan genapi. Amin. Dia bukan berjanji seperti orang yang suka gombal. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Tuhan tidak demikian. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan menuntun kita, memampukan kita untuk menggenapi janji Tuhan. Hanya bagian kita adalah kebersediaan kita untuk hidup dalam tuntunan Tuhan. Katakan amin. Jika kita tidak bersedia hidup dalam tuntunan Tuhan, seperti bangsa Israel tadi, kalau mereka tidak hidup dalam tuntunan Tuhan, mereka berperang melawan musuh-musuh yang ada yang menduduki tanah Kanaan dalam penyertaan Tuhan, mereka tidak akan bisa sampai ke sana. Saudara tahu, singkat cerita saya akan akhiri, ketika bangsa Israel merdeka tahun 48, saudara, negara-negara Arab sekitar ini tidak suka adanya negara Israel. Maka mulailah perang berkecamuk
Dan singkat cerita, perang yang paling sadis terjadi pada tahun 67, di mana visi dan misi negara Arab untuk melenyapkan Israel dari bumi Palestina. Mulai dari mereka menjadi negara yang berdaulat, sudah ada upaya yang sangat masif dari bangsa-bangsa Arab sekitarnya untuk melenyapkan Israel dari bumi Palestina. Apakah mereka berhasil? Kenapa? Karena janji Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan. Maka singkat cerita, pada tahun 67, beberapa negara Arab yang kuat, Yordania, Mesir, Irak, Lebanon, Suriah, termasuk Libya, menggempur mereka dari 4 penjuru matahari. Kalau secara matematik tidak mungkin Israel bisa menang, karena dari sisi pertama jumlah tentara mereka sangat minim, yang kedua alutsista persenjataan mereka sangat sedikit. Tapi karena janji Tuhan, apa yang terjadi dalam hitungan hari, 6 hari Israel bisa melindas musuh-musuhnya. Yang dulunya Yerusalem dikuasai oleh negara Yordania, pada akhirnya Israel bisa menguasai seluruhnya kota Yerusalem, termasuk Laut Mati dulunya dikuasai oleh Yordania, termasuk dataran tinggi Golan. Luar biasa. Kenapa itu terjadi? Karena janji Tuhan. Katakan amin. Setelah tahun 67 ada upaya dari bangsa Arab untuk melenyapkan Israel, tapi selalu Israel tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena janji Tuhan digenapi. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita dan kita hidup dalam perjanjian itu, dan kita menuruti tuntunan Tuhan, saya percaya apapun usaha manusia untuk menggagalkan agar jangan sampai janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, itu tidak akan bisa. Karena Tuhan berkata, kalau aku sudah membuka, tidak ada satu pun yang bisa menutup. Tapi kalau aku menutup, kata Tuhan, tidak ada satu pun yang bisa membuka. Karena itu kepada kita hari ini, mari jangan lagi kita kurang percaya dan biasa-biasa saja menjadi orang beriman. Tapi marilah iman kita betul-betul iman yang luar the best. Amin. Ya. Kemudian iman kita harus disertai dengan kebersihan kita untuk mentaati perintah Tuhan dan kita jalani perintah Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka percayalah, janji Tuhan digenapi dalam kita. Mungkin dunia berperang seperti Israel tadi diperangi musuhnya, tapi mereka tetap eksis. Amin. Bahkan Israel menjadi negara yang luar biasa. Dan saya percaya kita hari ini akan menjadi pribadi yang berbeda karena kita hidup dalam janji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.